Eh, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di pagi ini kita berjalan-jalan lagi sambil merenungkan bahwa sesungguhnya yang terbaik di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai ahli-ahli keluarga-keluarga dari kalangan manusia. Para sahabat bertanya, siapakah ahli-ahli Allah itu ya Rasulullah? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang tidak ada Al-Quran sedikit pun di dalam hatinya adalah seperti rumah kosong. Rasulullah SAW menggambarkan orang yang tidak ada Al-Quran sedikit pun di dalam hatinya adalah seperti rumah kosong, rumah yang tidak berpenghuni. Rasulullah SAW bersabda, tiadalah seorang yang membaca ataupun menghafal Al-Quran kemudian ia melupakannya, kecuali ia akan menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat dalam keadaan berpenyakit lepra, terputus seluruh persendian tubuhnya. Kali kak dia nih kawasannya kak dia mah Lan Rosa sekarang itu saudara-saudara sekalian, beberapa maksud dari melupakan Al-Quran. Yang pertama adalah orang yang tidak mau walaupun hanya melihat Al-Quran dan membacanya. Jadi dia tidak mau walaupun hanya melihat Al-Quran, tidak mau melihat Al-Quran.
tidak mau membacanya. Yang kedua, orang yang tidak dapat membaca Al-Quran. Orang yang tidak dapat membaca Al-Quran dari hafalannya, padahal dulu dia telah menghafalnya. Kemudian yang ketiga, orang yang lalai di dalam pembacaannya. Jadi yang ketiga, orang yang lalai dalam pembacaannya. Dan yang keempat, orang yang telah mengetahui perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran, namun dia tidak mau mengamalkannya. Nah, ini diantara beberapa maksud para ulama menyatakan demikian, lalai daripada Al-Quran. Saudara-saudara sekalian, maka kita usaha setiap hari menghatamkan Al-Quran. Orang yang menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari tidak akan memahami isi kandungannya dengan baik. Jadi keterangan yang saya sebutkan ini ditujukan bagi orang-orang yang secara umum, karena beberapa riwayat yang kuat telah menyatakan bahwa ada beberapa orang sahabat radhiyallahu anhum yang menghatamkan pembacaan Al-Quran dalam waktu kurang dari 3 hari. Saudara-saudara sekalian, Al-Quran ini Rasulullah SAW mengatakan, aku telah diberi sab'un tiwal, 7 surat yang panjang yang sama kedudukannya dengan Taurat. Kemudian Al-Mi'in, surat-surat yang berisi 100 ayat lebih yang sama kedudukannya dengan Jabur. Dan Al-Masani, yaitu surat-surat yang ayatnya di bawah 100 yang sama kedudukannya dengan Injil. Dan aku diberi kelebihan dengan Al-Mufassal. Sab'ut Tiwal, 7 surat yang panjang, yaitu dimulai dari surat Al-Baqarah hingga surat At-Taubah. Sedangkan surat Al-Anfal dianggap satu surat dengan At-Taubah. Al-Mi'in yaitu 11 surat berikutnya setelah 7 surat yang panjang. Dinamakan demikian karena setiap suratnya berisi kurang lebih 100 ayat. Al-Masani, surat yang berulang-ulang, yaitu 20 surat berikutnya setelah Al-Mi'in. Dan sisanya sebagai penutup Al-Quran adalah Al-Mufassal, yang memerinci, menjelaskan, yaitu surat-surat yang pendek yang diakhiri dengan surat An-Nas. Waduh, Jalan-jalan. Anak nih. Oh, jalan-jalan. Oh, yo. Jalan sini. Lengos ke mana, Bu? Lengos ke mana? Salawat. Oh, nun. Kata berhenti ya. Oh, katujuh. Alhamdulillah. Serwargi. Nuhun. Allah Akbar.
Assalamualaikum. Satu, dua. Assalamualaikum. Nah, ini jalan-jalan. Subhanallah, la ilaha illallah. Rồi. Oh, potato. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala berikan yaitu syifa, obat, penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada dalam hati. Penerang, nur, cahaya yang menyinari hati adalah Al-Quran. Al-Quran akan menjadi pembela La ilaha illallah.